لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara calon jemaah haji Indonesia dihimbau untuk waspada akan kejahatan dengan modus meminta-minta di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Tim PPIH Pusat Syarif Rahman menghimbau kepada seluruh calon jemaah haji untuk selalu waspada akan kejahatan dengan modus memaksa meminta-minta kepada calon jemaah haji di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Syarif menambahkan, jika terjadi kasus tersebut, maka calon jemaah haji dihimbau untuk menghindar dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Kalau kami sarannya ya sudah diam saja, nggak usah dijawab. Karena kalau sekali akan dikasih, itu biasanya di belakangnya mereka tidak satu orang. Tapi di belakangnya itu ada lagi, minta lagi. Dan mungkin jemaah Indonesia itu merasa gimana ya, ini saatnya bersodakoh mungkin seperti itu. Tapi memang mereka yang minta itu modusnya memang sudah masuk kriminal sebenarnya begitu. Oleh karena itu himbauan kami ya sudah nggak usah dikasih. Sementara itu Kementerian Agama Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada para calon jemaah haji. Transportasi sudah seperti tahun lalu, sudah upgrade layanan transportasinya, ya ditambah juga layanan untuk shuttle busnya aja ditambah aja, itu aja untuk peningkatan 2022 ini. Jumlah armada menyesuaikan dengan jumlah jemaah. Tahun lalu kan 200.000, nah sekarang 100.000 ya menyesuaikan dengan jumlah penempatan juga. Kasubdid Bina Petugas Haji DJ PHU Sufianto mengatakan peningkatan kualitas pelayanan kepada para calon jemaah haji tahun 2022 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia salah satunya dengan merevitalisasi bis angkutan jemaah. Yosef Agung, TVRI, melaporkan. Saudara, kemarin jamaah haji Indonesia sholat Jumat perdana di Masjidil Haram. Jamaah haji Indonesia mulai tiba di Mekah dari Madinah pada Senin lalu. Bersama jamaah haji dari berbagai negara lain, jamaah haji Indonesia memasuki kawasan Masjidil Haram sebelum azan berkumandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di pelataran Masjidil Haram. Nah, hari ini sekitar pukul 10 waktu Arab Saudi, Masjidil Haram jauh lebih ramai daripada hari-hari biasa. Karena hari ini di hari Jumat, para jamaah dari berbagai negara semua berdatangan secara serentak menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Para jamaah lebih banyak memilih datang lebih dahulu 2 jam sebelum pelaksanaan Jumat untuk menghindari kepadatan jamaah yang datang. Sholat Jumat kemarin merupakan sholat Jumat perdana bagi jamaah haji Indonesia sejak kedatangan di Mekah Al-Mukarramah. Jamaah memasuki kawasan Masjidil Haram lebih awal, bahkan ada yang sudah datang sejak subuh. Sambil menunggu sholat Jumat dimulai, jamaah melaksanakan kegiatan ibadah seperti sholat sunnah, berzikir, dan mengaji. Suasana di Masjidil Haram sangat ramai, tetapi alur jamaah yang berdatangan tetap teratur dan dalam penjagaan aparat keamanan. Sesuai aturan otoritas Arab Saudi, para jamaah yang tidak menggunakan pakaian ihram, sholat Jumat di lantai 2 dan 3. Yang menggunakan ihram bisa sholat di area mataf, yaitu area di sekitar Ka'bah. Jamaah haji Indonesia asal embarkasi Jakarta Bekasi, Uci Sanusi dan Zulkifli mengaku bahagia dapat melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Pokoknya nggak bisa dibayangkan dah Pak, soalnya rindu udah berlipat-lipat kan, udah rindu sekali. Apalagi terhalang 2 tahun kan ditunda ya, aturan 2020. Oke Bapak. Ya, nah, sekarang udah terlaksana, tapi tetap terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Dari pantauan TVRI, jamaah haji Indonesia naik bus salawat dari penginapan 1-2 jam sebelum azan berkumandang atau sebelum 12:22 waktu Arab Saudi. Ini sesuai dengan imbauan panitia penyelenggara ibadah haji daerah kerja Mekah untuk menghindari terjadinya penumpukan bis di terminal sekitar Masjidil Haram. Demikian pula saat selesai sholat Jumat,
jemaah diminta menunggu sekitar 1,5 jam agar kepadatan jamaah terurai. Hingga per 16 Juni 2022, sebanyak 11.000 jamaah Indonesia sudah tiba dari Madinah ke Mekah. 15.300 jemaah haji Indonesia memiliki penyakit penyerta atau komorbid hipertensi. Penyakit ini paling tinggi dari jumlah penyakit komorbid lainnya. Kantor Kesehatan Haji Indonesia KKHI Daerah Kerja Dakar Mekah melaporkan selain hipertensi, penyakit komorbid lainnya yang terbanyak adalah diabetes 5.600 jemaah dan jantung 1.700 jemaah. Selanjutnya penyakit komorbid asma 430 jemaah dan gagal ginjal 148 jemaah. Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah M. Imran Saleh mengatakan hipertensi merupakan faktor risiko untuk penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Untuk itu jemaah haji Indonesia diminta menjaga kesehatan di tengah cuaca panas di Arab Saudi. Imran menghimbau seluruh jemaah haji Indonesia yang mempunyai komorbid agar tidak memaksakan beribadah. Kita anjurkan mereka yang dengan hipertensi, diabetes, kemudian punya riwayat jantung, dan juga punya penyakit paru-paru. Nah, ini untuk memperhatikan kesehatannya dengan lebih baik. Yang pertama, membawa obat dari tanah air seperti yang biasa mereka minum sehari-hari. Dan di sini juga kami siapkan obat-obatan untuk penanganan kontrol dan untuk penanganan emergensi. Sampai saat ini Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Mekah telah memberikan pelayanan kepada 14 jemaah haji Indonesia baik yang dirawat inap maupun rawat jalan. Salah satu pasien rawat inap sudah kembali ke kloter kemarin siang. Sementara satu pasien kloter sub 002 yang sebelumnya dirujuk ke Rumah Sakit King Faisal Makkah juga sudah dirujuk balik ke KKHI Makkah perawatan lebih lanjut. Dari Mekah, Indra Alfian, Tim Liputan TVRI melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la